Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال: منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان مهتدى. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada subuh hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita sehingga kita bisa kembali berhadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Aqidatul Awam, masih mengenai beriman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita imani yaitu secara tafsil ada 10 orang malaikat, dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, kemudian malaikat Munkar dan Nakir, dan yang kita baca atau kita di tengah-tengah daripada membahas mengenai malaikat hafadzah, raqib, atid di antaranya. Kemarin telah kita pelajari bahwasanya malaikat penjaga itu terbagi menjadi 2. Satu, malaikat penjaga atau pencatat amal baik dan buruk, yaitu raqib dan atid. Yang kedua adalah menjaga manusia dari semua madarat, keburukan yang akan terjadi pada manusia itu. Amunnya guring, nah telinga terbuka, ialah hidung terbuka, kadang-kadang orangnya tanganga terbuka muntung. Nah, lalu ketika itu apakah ada samud yang masuk, biranga yang masuk, ataupun binatang yang lain? Tidak ada, dijaga oleh Allah. Nah, yang menjagakan kita waktu guring tadi, di waktu keseharian kita, itu adalah para malaikat hafadzah, bergilir di siang hari 10 orang dan di malam hari juga 10 orang, jumlahnya adalah 20 orang malaikat. Kemudian beliau membahas mengenai malaikat raqib dan atid. Kemarin malaikat pencatat kebaikan adalah amir, sampai situ kita kemarin. Malaikat pencatat kebaikan adalah amir, yaitu pemimpin atas malaikat yang di kiri yang mencatat keburukan.
Apabila seorang hamba melakukan satu kebaikan, maka langsung dicatat oleh malaikat nang di sebelah kanan. Orang ini telah berbuat baik, orang ini sembahyang, ini sedekah, ini mengaji, ini berzikir. Itu langsung dicatatnya. Nah, tetapi apabila fa'ala sayyi'atan, bila hamba anak Adam itu berbuat sayyi'ah, keburukan, maka malaikat yasar, malaikat yang di sebelah kiri kada langsung mencatat, maka ia akan berkata kepada malaikat yang di sebelah kanan, "Aaktub, apakah aku catat dosanya ini?" Ujar malaikat sebelah kiri. Nah, fa yaqulu lahu isbir wala taktub. Ujar malaikat yang di sebelah kanan, sabar dulu engkau. Wala taktub, jangan engkau tulis dulu kejahatan yang ia lakukan. Fala'allahu yastaghfir, mungkin barangkali imbah ininya bertaubat. Nah, kada jadi mencatat. Nah, wa in lam yatub ba'da mudhi sitti sa'at, apabila sampai 6 jam, batasannya tuh 6 jam. Nah, saparapat 6 jam ini setengah hari lah. Nah, dalam waktu setengah hari itu tidak bertaubat, tidak ada semandi taubat, tidak ada sembahyang taubat, tidak ada bertaubat daripada dosa yang telah dilakukan, maka malaikat mencatat, pencatat sebelah kanan berkata kepada sebelah kiri, "Uktub arahanallahu minhu." Tulislah kejahatan itu baginya, semoga Allah mengistirahatkan kita daripadanya. Ujar malaikat yang di sebelah kanan. Maka dicatat oleh malaikat sebelah kiri. Nah seperti itu. Nah, walam yumhila min amril abdi syai'an illa katabah. Tidak ada apapun yang dikerjakan, diucapkan, ataupun apa yang azimah yang ada dalam hati kecuali dicatat oleh malaikat itu. Fa idza azama ala hasanatin, apabila seseorang itu berazam ala hasanatin, atas suatu kebaikan. Jadi azam itu adalah niat yang kuat, atau persenannya itu 70% ke atas. Hendak menggawi itu deh. Nah, amun 50% dia masih belum azam lagi. Nah, tetapi sudah kuat hendak menggawi. Oh, hari ini hendak ke majelis misalnya, siap-siap sudah. Nah, itu azam, kuat, niat kuat. Hari ini hendak bersedekah, hari ini hendak sembahyang duha 8 rakaat misalnya. Nah, itu azam dalam hati. Apabila seseorang itu telah berazam di dalam hatinya, niat yang kuat untuk melakukan satu kebaikan, ya'rifaniha bi raihatiha, maka dua malaikat itu mengetahui orang itu dengan bau wangi yang keluar daripadanya. Belum lagi menggawi kebaikan, hanya azam di dalam hati hendak menggawi kebaikan, itu sudah keciuman oleh malaikat orang itu berbau harum, bau wangi. Itu tak. Orang banyak menggawi kebaikan, maka dia menjadi tib, menjadi minyak wangi. Menjadi harum, menjadinya dicium oleh malaikat. Nah, begitu juga orang-orang saleh mencium seperti itu. Makanya di surga, kisah di surga, karena keringat kita, paluh kita itu jadi apa? Jadi misik, jadi minyak wangi. Nah, orang-orang di surga itu kan lagi nang berbau, kada perlu lagi pakai Rexona, pakai apa lagi untuk menghilangkan bau badan ini, ada kisah bau badan situ. Nah, ya kayak ini. Kenapa? Karena dia sewaktu di dunia pun dia sering mengerjakan amal-amal kebaikan. Nah, amal kebaikan itu belum lagi digawi, hanya azamha itu sudah keciuman bau yang sangat wangi daripada orang itu. Wa idza azama ala sayyi'atin, tetapi sebaliknya apabila orang itu berniat azam untuk melakukan suatu kemaksiatan, ya'rifaniha binatni raihatiha, maka dua malaikat itu raqib dan atid mengetahui daripada buruknya bau yang keluar daripada orang itu. Bau busuk, bau buruk. Nah, makanya jangan sampai kita menyakiti malaikat,
jangan sakiti malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Nah, belum lagi kita berbuat maksiat, hanya hendak maka sudah keciuman bau busuk. Siapa yang mencium? Malaikat pun mencium. Sehingga dua malaikat itu tersiksa kalaunya tiap hari mencium bau nang buruk-buruk. Sudah kemarin kita baca juga dalam kitab ini, dua malaikat bila orangnya tuh mati, orang nang tuh buat maksiat tuh mati orangnya, maka malaikat tadi akan berdiri di atas kuburnya dan akan melaknatnya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena waktunya hidup pun banyak menyakiti daripada malaikat raqib dan atid tadi. Berbau. Allahu Akbar. Wala yufariqanil abda illa inda ihda thalathi hajat. Dua malaikat ini tidaklah berpisah daripada seseorang kecuali di tiga keadaan. Di tiga keadaan yang ada empat. Nah, di tiga tempat atau tiga keadaan malaikat ini ada empat. Tapi tetap mencatat. Pertama, inda qada'i hajatil insan baulan aw ghaitan. Ketika manusia itu memasuki buang hajat, memasuki WC ataupun ya WC, baulan bakami aw ghaitan ataupun berak. Nah, bilanya ke jamban atau ke WC, maka malaikat nang dua tu kada mengumpati bertinggalnya. Nah, cuman tetap lagi mencatat, tetap dicatatnya. Ada alamatnya kalau orang itu berbuat maksiat. Wa indal jima, ketika berkumpul suami istri, ketika jima berkumpul suami istri, itu malaikat ada empat yang berdua. Wa indal ghasli liwujudi kashfil aurat, dan ketika mandi karena di ketiga keadaan itu terbuka aurat daripada manusia. Malaikatnya supannya, malaikat tuh nasupan lawan orang yang membuka aurat, ya lah. Nah, ketika di WC itu kita ada orang malaikat nang supannya kan empat. Ketika jima kan empat juga. Ketika apa lagi tadi? Ketika mandi karena terbuka aurat kan empat juga. Nah, ada gini orang kadang mandi keluar pada rumah ya buka aurat juga, ya lah. Nah, kayak apa malaikat? Nah, tersiksa ataupun malaikat tadi tersakiti daripada orang yang berbuat seperti itu. Nah, bikhilafil hafazah al-awwalin, tidak sama dengan malaikat hafazah yang telah disebutkan, yaitu nang 10. Fa innahum la yufariquna al-'abda bal yulazimunahu abada. Malaikat yang 10 itu tidak memisahinya, tidak memisahi hamba tersebut dalam keadaan apapun, dalam keadaan di WC kah, jima kah, ataupun dalam keadaan mandi kah, malaikat yang 10 itu tetap saja melaziminya atau mengawaninya, tidak pernah berpisah. Ujarnya kayak apa aja pun malaikat raqib atid tadi berpisah di tiga keadaan tuh. Nah, siapa yang mencatat? Nah, ujar sini di sini tetap dicatat oleh malaikat itu. Li'annallaha yaj'al lahu ma alamatan ala dzalik. Karena sesungguhnya Allah menjadikan bagi mereka, bagi kedua malaikat itu alamat. Alamat itu tanda yang orang ini berbuat kebaikan, yang orang ini berbuat keburukan. Di tiga keadaan tadi tetap dicatat oleh malaikat. Di WC berbuat keburukan, ada alamatnya, ada tandanya di awak kita nih. Kemudian diketahui oleh malaikat dan dicatatnya. Nah, kemudian masalah mencatatnya pulang, pakai apa mencatatnya? Nah, wal kitabatu haqiqah. Pertama, mencatatnya itu kitabahnya, mencatatnya itu secara hakiki. Nah, kayak kita juga bi alatin dengan alat wa qirtas, dengan pena, dengan kertas, wa midadin dengan medad ataupun dengan tinta yang tidak ada mengetahui pulpennya kayak apa, kertasnya kayak apa, tintanya kayak apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kayaknya dikeluarkan ya catatan amalan kita itu panjangnya sejauh mata memandang.
berarti kertas sejauh mata memandang, panjang benar ya. Nah, dalam hadis itu 99 catatan keburukannya, semuanya keburukan, dan itu sejauh mata memandang, 99 jumlahnya. Nah, itu daripada alat dan ada kertasnya biasanya. Dan diriwayatkan dari sebagian hadis bahwasanya lisannya qalamuma, lisanuhu qalamuma. Penanya adalah lisannya mereka, lisannya malaikat tuh, nah itu penanya. Wariquhu, dan liurnya mereka adalah madaduhuma, itu akan menjadi tinta bagi mereka. Nah, tinta. Wa tafdhilu aula, dan yang lebih utamanya adalah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih mengetahui. Waqtalafa fi mahallihima, mereka pun berbeda pendapat di mana kedua malaikat itu berada. Maka ada satu pendapat yaitu min adrasihil aiman wal aisar, yaitu di samping sini nah. Samping pengarannya gigi gerham sebelah kiri dan kanan. Malaikatnya itu berada di sini. Itu satu pendapat. Yang kedua atiqahu, di pundak sebelah kiri dan pundak sebelah kanan. Wa qila zaqanuh, dan ada juga yang mengatakan di sini pengarannya nih di bawah dagu sebelah kiri, sebelah kanan dan sebelah kiri. Wa qila syafatahu, atau pendapat yang lain mengatakan yaitu di dua bibir di sebelah bibir kiri, kanan dan kiri, di situ malaikatnya. Wa qila anfatahu, yaitu di sisingot, anfah ini sisingot sebelah kiri dan sisingot sebelah kanan. Nah, berarti parak daun muntung. Dari semua riwayat ini adalah di parak kepala dan parak muntung. Nah, karena muntung ini paling banyak berbuat maksiat. Nah, banyak kata-kata yang keluar. Nah, kadang-kadang kata-kata menyakiti orang, berdusta macam-macam. Apabila seorang anak Adam itu berdusta, maka malaikat yang tadinya dekat dengan mulutnya akan lari daripada ia 1 mil. Nah, 1 mil itu jauh. Nah, 1 mil. Karena apa? Karena bau busuk atau bau buruk yang keluar daripada mulut orang tersebut karena berdusta. Nah, kemudian wal aslam, dan yang lebih selamat daripada pendapat semua itu adalah al-waqfu, yaitu menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita meyakini, kita mengimani bahwasanya ada malaikat yang mencatat seluruh amal baik dan buruk kita, yaitu ngarannya malaikat itu raqib dan atid. Raqib. Nah, itu malaikatnya. Nah, itu ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Idzas Samaa'un Fatarat. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ke atas kalian itu adalah para penjaga, yaitu malaikat yang menjaga kita, yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kemudian kiraman katibin, malaikat yang sangat mulia, katibin, yang tugas mereka adalah mencatat seluruh amal baik dan buruk itu manusia. Ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka selalu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hanya innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Dari hasil daripada catatan malaikat itu, manusia akan terbagi menjadi 2. 1, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang baik, orang-orang yang beramal saleh, berbuat kebaikan, mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujara lafi jahim,
Dan dari catatan amalan malaikat yang mencatat itu banyak dosanya orang ini. Innal fujara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang fujar, orang-orang yang buruk, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mau melakukan ketaatan dan suka kepada kemaksiatan, mereka berada dalam jahim, dalam api neraka yang sangat panas. Kemudian yang berikutnya adalah malaikat wal khazinun. Nah, dua orang malaikat penjaga. Khazin ini penjaga. Penjaga apa? Yang pertama Malik, yaitu penjaga neraka. Kemudian Ridwan itu adalah penjaga surga. Nah, ini wajib juga kita imani bahwasanya surga dan neraka itu dijaga oleh malaikat. Nah, yang di neraka yaitu malaikat Malik, kemudian yang di surga itu adalah malaikat Ridwan. Famalikun muwakkalun bin nirani sab'ah. Adapun malaikat Malik itu diwakilkan oleh Allah, ditugasi oleh Allah untuk menjaga api neraka as-sab'ah yang 7. Jadi jumlahnya neraka itu 7 neraka. Siapa yang berkuasa di 7 neraka tadi ataupun yang menjaganya, yaitu malaikat Malik namanya. Wa ma'ahuz zabaniyah, dan bersama malaikat Malik itu ada anak buah sidin, ngarannya Zabaniyah. Nah, dalam surah Iqra, sanad'uz Zabaniyah. Nah, apa sebelumnya ayatnya itu? Itu ancaman kepada Abu Jahal. Nah, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la in lam yantahi lanasma'an bin nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'una liyat sanad'uz zabaniyah. Nah, Abu Jahal yang selalu mendustakan, menyakiti Nabi. Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Maukah aku beritahu orang yang melarang orang sembahyang? Abu Jahal melarang Nabi sembahyang. Bila orang itu melarang sembahyang kayak Abu Jahal, itu ayatnya dalam Iqra itu. Ara'aital ladzi yanha, baca artinya. Ara'aital ladzi yanha, maukah aku tunjukkan kepada engkau orang yang melarang abdan idza shalla, melarang hamba apabila sembahyang. Nabi itu kata kawas sembahyang di mana? Sembahyang sorangan kau cuman sembahyang di depan Ka'bah itu kata kawas. Selalu dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Sampai masuk Islam Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Dua-duanya ini jaga waktu itu orang Islam berjumlah 40. Setelah beberapa tahun, hanyar itu bisa sembahyang di mana? Di depan Ka'bah. Sebelumnya kata kawas. Lalu Allah menceritakan mengenai Abu Jahal dan teman-temannya itu dalam surah Iqra itu. Ujar Allah, "Falyad'u nadiyah." Oke, buahnya itu selalu mengancam. Kalaunya kalian orang Islam hendak sembahyang di depan Ka'bah, kami akan panggil tentara-tentara kami. Nadiyah itu tempat seperti markas atau puskamling berkumpulnya orang-orang kafir Quraisy. Bilanya dipanggil itu, maka banyak buahnya di tangan yang jaga-jaga tadi. Nah, lalu ujar Allah, kalaulah kalian memanggil itu, sanad'uz zabaniyah, kami pun akan memanggil malaikat Zabaniyah. Siapa malaikat Zabaniyah itu? Yang ini. Alaiha tis'ata asyar, di dalam surah Al-Muddathir. Ketika Allah menceritakan mengenai neraka Saqar. Bukan dalam surah Muddathir, Allah menceritakan mengenai neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Yalah. Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Pertama, kenapa jadi kami masuk neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, kami kadahapun sembahyang waktu di dunia. Walam nakun nut'imul miskin, kadahapun memberi makanan kepada fakir miskin.
lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khawidin. Dan kami selalu berpoya-poya ketika hidup di dunia, mengikuti hawa nafsu, karena mau mengikuti perintah Allah. Wa kunna nakhudu ma'al khawidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. 4. Kemudian yang keempat adalah kami waktu di dunia itu mendustakan mengenai kampung akhirat. Kadang mendustakan melalui perkataan, itu bilang terlalu cuman keadaan daripada kehidupannya, keadaannya orang itu kan kayak mendustakan mengenai kubur, mendustakan mengenai sirat, mendustakan mengenai mizan dan lain sebagainya. Soalnya kalau percaya lawan itu lawan kubur itu kan takutan, apalagi kena disirat, apalagi kena di mizan. Nah, takutan itulah yang membuat orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujar Allah, sanadaquz zabaniyah, kami panggil malaikat zabaniyah, itu anak buah malaikat Malik. Berapa jumlahnya mereka? Alaiha tis'ata asyar, mereka itu berjumlah 19 orang. Nah, 19 orang. Wa likulli nafarin junudun la ya'lamu adaduhum illallah. Dan setiap malaikat zabaniyah tadi, 6 orang 19 itu, 6 orang 19 itu memiliki anak buah atau tentara, junudun tentara, yang tidak ada mengetahui jumlah mereka kecuali Allah saking banyaknya malaikatnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhan engkau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa abwabun nirani wa tabaqatuha sab'un, adapun pintu-pintu neraka ataupun tabaqat tingkatannya itu ada 7. Ada 7. Maka kalaunya surga itu adalah seperti gunung urutannya. Firdaus ujar Nabi adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Apabila engkau ingin meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Nah, kayak ini. Firdaus itu di tengah sini. Nah, di ujung gunung. Nah, itu Firdaus paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya adalah arasy-Nya Allah. Dari situ mengalirlah sungai-sungai ke bawah daripada surga-surga yang lain. Nah, kemana? Ke dulu, ke Firdaus dulu. Adapun neraka adalah tabaqat. Neraka itu adalah tabaqat. Tabaqat itu seperti rumah susun. Nah, rumah bertingkat. Berarti amunnya api di bawahnya, nang paling panas nang mana? Nang paling bawah. Iyalah. Nang paling bawah, bilanya masuk ke neraka nang paling bawah, itu paling hangit. Parap lawan apinya. Nah, paling ke atas itu taringan sedikit. Artinya katanya panas badannya tak ke atas. Nah, cuman katanya panas badannya hangitnya juga ngarannya neraka. Iyalah. Nah, napa nang paling tinggi sekalinya ngarannya adalah Jahannam. Jahannam tingkatan yang paling 7 itu Jahannam. Paling dingin ya kan ada kisah dingin panas saya juga. Iyalah cuman paling atas itu Jahannam. Wahiyya li usatil mu'minin, dan itu Jahannam tempatnya bagi orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang beriman atau kalangan orang Islam. Bila orang itu Islam pernah mengucapkan syahadat, berarti orang itu Islam. Iyalah, pastilah masuk surga, pasti masuk surga. Jangan sampai lagi dienui oleh orang di sana. Iyalah, ada bubuhan Kristen datang lawan bubuhan mu'alaf. Nah, bubuhan nikam ini aja masuk Islam, bersyahadat, tantulah masuk surga. Sembahyang ada, puasa ada, gawin, manjudi macam-macam. Dari bubuhannya kayak itu. Kan tentu jadi masuk surga. Sedangkan 4 kami orang Kristen ini, 4 kami masuk surga langsung. Ada jaminannya. Nah, lalu orang tadi banyak ngompatin itu. Jadinya, ya lah,
jaminan ke surga bang. Dibagi makanan juga. Nah, ada wadah kita itu juga. Pokoknya orang yang bersyahadat, iyalah, walaupun kada sembahyang, walaupun kada puasa, itu pasti masuk surga. Cumannya nih, singgah dahulu di neraka, dibersihkan dulu di neraka, transit, singgah di sana, dibersihkan dahulu. Seapa dosanya, seapa meninggalkan perintah Allah, seapa berbuat apa yang dilarang oleh Allah. Makanya bedainan setiap orangnya. Nah, maka akan dihukum dulu di sana, dibersihkan dulu di sana, baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Karena surga itu tempatnya bagi orang-orang yang bersih. Orang yang kotor tadi pernah berbuat kotor di dunia, dibersihkan dulu di neraka. Nah, itu jahanam di atas. Nah, wa tasiru kharaban, dan api neraka jahanam itu suatu saat akan musnah. Ada kekalnya. Kenapa? Bi khurujihim minha, dengan keluarnya semua orang-orang yang tadi masuk ke sana. Kan orang yang ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya itu pasti akan dikeluarkan dari neraka jahanam itu. Habis saya lagi orangnya dari neraka jahanam tadi, maka setelah itu ditutup oleh Allah. Habis dah ada lagi isinya. Maka ada hadisnya, kalau kita dalam Riyadhus Shalihin itu ada di akhir daripada kitab Riyadhus Shalihin, juga dalam kitab-kitab yang lain disebutkan bahwasanya Nabi menceritakan orang yang terakhir keluar daripada neraka jahanam dan orang yang paling terakhir masuk ke surga. Ada ceritanya seperti itu. Maukah ujar Nabi aku ceritakan kepada kalian orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka jahanam? Siapa orangnya? Orang itu ujar Nabi saking lawasnya di neraka jahanam, ia kada berbentuk lagi, kada berbentuk manusia lagi, hangit sudah di neraka saking lawasnya. Cuman ujar Allah kepada malaikat, cari lagi, ada lagi di situ. Di keraknya ada lagi orang yang dalam hatinya itu la ilaha illallah, dikeluarkan daripada neraka kada berbentuk manusia lagi, hangit orangnya. Lalu dimandikan, disuruh dia mandi di Nahrul Hayat, di sungai kehidupan namanya. Imbah mandi di sana, maka menjadilah kembali ia seperti manusia, kemudian wajahnya bercahaya, tubuhnya bercahaya seperti penduduk surga. Ujar Allah, wahai hambaku, silahkan engkau masuk ke surga. Berjalannya menuju ke surga. Di tengah jalan, rupanya berpikir, aku ini terakhir udah masuk surga, supannya kok. Kayak itu dalam hadis tuh, supannya kok. Mungkin karena dia lagi tempatku di surga diambil orang deh semuanya. Berguliknya, ya Allah, kayaknya nih karena dia lagi tempat ulun di surga, ya Allah, habis dah kapulingannya. Ujar Allah, ada lagi tempatmu, ikam masuk ke dalam surga. Berjalan pulangnya, di tengah jalan kayak itu pulang, supan jadi masuk surga. Nah kayak kita juga, orang haru, orang masih simpun deh. Iyalah, orang masih simpun dah manu. Iyalah, sudah basuh piring deh, turun lagi naik, ada turun lagi naik, iyalah. Allahu Akbar. Nah kayak itu tadi sampai 3 kali ujar Nabi. Lalu setelah itu Allah berfirman kepada orang itu, ya abdi, wahai hambaku. Dan walaupun orang itu ahli maksiat, lawas dari neraka, Allah tetap mengatakan, wahai hambaku, wahai hambaku, silahkan engkau masuk ke dalam surga. Maukah aku berikan kepadamu surga yang luasnya 10 kali lipat dunia? Surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Pian seumuran mengelilingi dunia nih, 70 tahun mengelilingi, kada tak mengelilingi. Orang yang paling kecil imannya nang suah sekali aja menyebutkan syahadat, ada suah sembahyang, ada suah puasa, ada bisa mengaji, ada bisa semuanya, bahkan bisa. Nah, suhai sekali mengucapkan syahadat di hadapan pamulu waktu itu, iyalah. Coba kan kalau syahadat kan dikatakan orang, asyhadu alla ilaha illallah. Bahanu mun kacapatan nang anu ni apa ngarannya, pamulunya kacapatan orang nang kada biasa itu mengucap bisa kada omai ringi, iyalah.
Nah, mukaddimahnya tuh kan salawatnya bereneh lagi nya. Munnya kada nang kada biasa, amunnya nang biasa lancar aja ya lah. Nah, itu bangsa kali itu soal lagi sembahyang, puasa kada ya lah. Kemudian perintah Allahnya kada tahu, bisa ngaji kada bisa aja. Nah, tapi dalam hatinya ada la ilaha illallah. Ini orang seperti ini nih. Terakhir di benar keluarkan, maka ujar Allah, maukah aku berikan kepadamu surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Maka ada bahasa hadis atau mafhum hadis, sekecil-kecilnya iman, Allah akan berikan kepada orang itu surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Bagaimana surganya Abu Bakar, surganya Umar, surganya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, dan juga orang-orang beriman. Makanya wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ya Allah, apabila engkau melihat di sana, engkau menengok ke sana ke akhirat, maka engkau akan diberikan berbagai macam kenikmatan dan akan dijadikan raja selama-lamanya. Mun hendak jadi raja selama-lamanya ya di sana. Amun di sini ya habis miliaran dah ya 10 tahun ya paling 5 tahun itu kan lucu. 5 tahun 10 tahun tinggal situ aja lah. Na'udzubillah misalnya amunnya belum lagi sampai 5 tahun masuk penjara bisa milah. Nah, ada nih kada bila hendak kita mengusahakan nak jadi raja selama-lamanya, bini kita nak jadi ratu bidadari selama-lamanya di sana, maka di akhirat ya Allah mulkan kabira, kalian akan diberikan setiap orangnya kerajaan yang tidak habisnya. Bila hendak makan nih berapa yang melayani? 10.000 pelayan yang melayani, paling sedikit 10.000 pelayan, dan setiap pelayan tadi membawa 2 piring, dan piringnya itu berisikan daripada berbagai macam makanan yang tidak ada di piring yang lain. 20.000 macam makanan ada setiap makan gitu. Mau kayak apa? Habisnya berbasian lah. Dede kisah basi di surga. Yalah, itu ujar Nabi, orang beriman diberikan kekuatan sehingga dia memakan makanan tadi habis dalam 1 kali santapan. Maje. Kabar pulang ke kanyangan lo nak behir ya pulang lain. Dede lagi kisah behir di sana. Yalah, ujar Nabi dede kisah nang anak behir itu ada lagi nang keringatnya tadi habis makan itu semuanya menjadi misik. Nah, itu kisah di surga. Nah, di sana itu kenikmatan yang luar biasa. Nah, itu kisahnya tadi. Kenapa makan neraka jahanam itu musnah ataupun kada kekal? Karena habis orangnya. Sudah habis orangnya di sana, maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahtaha ladha, di bawahnya jahanam ngarannya ladha. Ladha ini bagi siapa? Bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang ya Yahudi, dan orang-orang dibangkitkan bersama orang Yahudi. Alhamdulillah. Tsummal hatamah. Kemudian di bawahnya Yahudi ada neraka hatamah, yaitu untuk orang-orang Nasrani. Wa ma adara kamal hutamah narullahil muqaddah. Kemudian sa'ir. Sa'ir itu lisabiin. Nah, dari orang-orang Yahudi yang mereka itu ada kelompoknya. Kelompoknya sabiin ini orang-orang Yahudi yang menyembah daripada anak sapi. Menyembah sapi. Ya, ada orang Yahudi macam-macam. Kalau ada sekte-sektenya tuh, nah ada di antaranya. Nah, yang terlalu fanatik sampai menyembah daripada sapi misalnya. Nah, itu tempatnya di Sa'ir. Sakor. Wa adraka sakor. Dia adalah untuk orang-orang Majus. Orang Majusi, yaitu yang menyembah daripada api neraka, dan orang yang seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an tadi. Tsumal jahim, kemudian neraka jahim untuk orang-orang yang menyembah berhala. Tsummal hawiyah, nang terakhir nang paling bawah adalah neraka hawiyah. Nang paling bawah tingkatannya itu neraka hawiyah. Siapa neraka hawiyah nih?
Nang berada di situ lil munafiqin, bagi orang-orang munafik. Munafik ini menzahirkan Islam tetapi menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Orangnya kayak orang Islam, tetapi menyimpan kekufuran. Setiap ada celah untuk menyerang Islam, dia serang Islam. Setiap ada celah untuk menyerang orang Islam, dia serang orang Islam. Nah, apa di dunia? Di dunia ini pengadilannya banyak, tetapi tidak ada keadilan. Karena di akhirat pengadilannya sebuah aja, sebuting ya. Wa nadha'ul mizan, kami yang akan menimbang di hari kiamat. Siapa yang dahulunya berbuat seperti itu diadili oleh Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai dalam hati kita ini ada kemunafikan. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada semua kemunafikan. Kullu man ishtadda kufruhu, dan setiap orang yang sangat keras kekafirannya, sangat kafir biasanya. Fir'aun, Haman, Qarun. Nah, hubungan yang seperti itu berada di neraka paling bawah. Nah, itu yang paling hangit. Hafizanallahu minal jami'. Semoga Allah jaga kita dari semua neraka tadi. Wa razaqana syafa'atus syafi'. Semoga Allah berikan kepada kita syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempat kita masuk ke neraka, Allah langsung masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab bersama orang-orang yang kita cintai, bersama keluarga kita, anak istri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, orang-orang yang kita cintai, semuanya kaum muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nanti di surganya, di surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabiin, siddiqin wa syuhada wa salihin ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala. Nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakura. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.